Latar belakang. Pendidikan merupakan komponen utama dalam membangun suatu negara yang berkualitas. Pendukung utama bagi tercapainya negara yang berkualitas adalah pendidikan bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak cukup dilakukan melalui transfer ilmu atau kecanggihan teknologi, tetapi harus juga didukung oleh peningkatan profesionalisme dan sistem manajemen tenaga pendidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong dirinya sendiri mengambil keputusan demi menggapai cita-citanya. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mengintegritaskan 3 kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administrasi, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang pembinaan siswa atau bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang kebetulan atau seketika. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah pada pencapaian tujuan. Sedangkan konseling merupakan aktivitas yang menangani klien yang mempunyai masalah, namun masih sadar akan masalahnya tersebut. Dalam wawancara ataupun diskusi, klien masih dapat menjelaskan masalah yang dihadapinya secara jelas, sehingga konselor dapat mengambil informasi lebih dalam dan lebih banyak lagi guna membantu untuk memecahkan masalah klien tersebut. Sehingga adanya bimbingan konseling ini diharapkan mampu untuk meningkatkan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Peran bimbingan dan konseling antara lain untuk menangani masalah, khususnya masalah siswa yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan layanan tersebut, sebaiknya dilaksanakan oleh seseorang yang profesional dengan sistem yang terstruktur. Guru pembimbing sebagai pelaku utama pelaksanaan layanan harus mampu menyelenggarakan seluruh kegiatan bimbingan konseling dengan sesuai ketentuan, sehingga menjadi layanan yang berkualitas. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh guru pembimbing mengacu pada kebutuhan siswa, dengan diharapkan siswa mampu mengatur kehidupannya sendiri, menjamin perkembangan dirinya, serta optimal dan memikul tanggung jawab sepenuhnya dalam menggunakan kebebasan secara dewasa untuk mengembangkan potensinya, dan pada akhirnya siswa mampu menyelesaikan tugas yang dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Perliani, NPM 2018 015 00116. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai layanan bimbingan dan konseling pada tingkat SMP. Oke, kita tahu bahwa BK itu identik dengan pendidikan. Seperti halnya di pendidikan SMP terdapat pula layanan bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan dan konseling pada anak tingkat SMP ini untuk membantu peserta didik pada masa transisi dari usia anak menuju ke usia remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Nah, biasanya anak-anak remaja yang cepat mengalami kematangan fisik ataupun intelektual perlu perhatian khusus bagi orang tua. Nah, tidak hanya itu, di sekolah pun juga sama. Guru konselor sekolah juga terlibat lebih aktif untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada anak yang sedang menjalani pra-remaja tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus serta fokus tentang ciri-ciri perkembangan peserta didik di tingkat SMP. Nah, seperti halnya yang pertama berkaitan dengan orientasi terhadap kebutuhan transisi usia perkembangan anak, dan yang kedua kebutuhan kependidikan, perkembangan, dan sosial populasi anak itu sendiri. Selanjutnya, di dalam memenuhi kebutuhan peserta didik SMP, konselor sekolah ini akan terlibat secara aktif di dalam peran-perannya. Nah, peran-perannya itu seperti halnya yang pertama, orientasi siswa, di mana orientasi siswa ini merupakan pengenalan akan berbagai program yang ada di sekolah maupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah.
Nah, orientasi siswa ini untuk membantu peserta didik di dalam memahami ataupun menyesuaikan diri ketika ia berada di lingkungan sekolahnya yang baru. Nah, lalu yang kedua ada aktivitas penaksiran dan asesmen. Nah, asesmen di sini merupakan proses pengumpulan data peserta didik dan lingkungannya untuk mengetahui perilaku peserta didik tersebut sehingga konselor dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, di dalam asesmen ini dapat dibagi menjadi dua atau dengan dua cara, yaitu ada tes dan non-tes. Nah, biasanya konselor sekolah itu menggunakan non-tes. Nah, non-tes ini dapat berupa DCM, AUM, sosiometri, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Lalu peran yang ketiga yaitu ada konseling. Nah, konseling ini digunakan konselor sekolah untuk memaksimalkan usia siswa di jenjang pendidikan SMP. Nah, tetapi konseling di tingkat SMP ini lebih banyak atau lebih banyak menggunakan konseling kelompok dibandingkan dengan konseling perorangan. Baik, sekian pembahasan dari saya. Peran selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adinda Mega. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Adinda Mega Sakila, dengan NPM 2018-01-5040. Yang selanjutnya ada poin D. Di sini tuh konsultasi. Jadi konsultasi ini tuh berarti konselor menyediakan konsultasi kepada sekolah yang dilayaninya, kepada orang tua dan sesekali administrator terkait kebutuhan dan perkembangan penyesuaian peserta didik. Lalu yang poin E ada penempatan. Jadi penempatan ini tuh berhubungan dengan penempatan kelas bagi peserta didik. Nah, penempatan ini tuh dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Lalu yang poin F ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini tuh berhubungan dengan perkembangan peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus dari konselor sekolah, guru-guru, penolong atau penolong profesional lainnya seperti pekerja sosial dan psikolog. Lalu ada menurut hasil survei konselor SMP melaporkan bahwa mereka menggunakan waktu proporsional mereka di dalam aktivitas-aktivitas yang akan saya jelaskan, yaitu ini tuh dari urutan tertinggi menuju urutan terendah. Yang pertama, konselor ini tuh melakukan aktivitas-aktivitas administratif. Yang kedua ada konseling individu. Yang ketiga ada menyediakan bantuan dan bahan-bahan bimbingan karir. Yang keempat ada asesmen siswa dengan menggunakan prosedur-prosedur. Yang nomor 5 ada menyediakan penyediaan informasi terkait dengan program-program aktivitas-aktivitas berhubungan dengan publik. Terus yang keenam ada aktivitas-aktivitas bimbingan kelompok. Yang ketujuh ada pemberian dan interpretasi tes standar. Yang kedelapan ada perencanaan dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas pencegahan. Yang kesembilan ada menyediakan bimbingan dan informasi pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, konseling kelompok dan aktivitas-aktivitas perkembangan lainnya. Jadi di sini sejumlah konselor profesional juga menyebutkan pengalokasian waktu kerja mereka di dalam pertemuan, melayani tugas-tugas tertentu komite, dan melakukan pertemuan dengan orang tua, juga mendukung organisasi-organisasi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang B, target pemberian layanan di SMP. Target pemberian layanan bimbingan dan konseling tidak terbatas kepada individu bermasalah dan dilakukan secara individual, tetapi meliputi ragam dimensi dalam rentang yang cukup lebar. Dengan demikian, tujuan umum bimbingan dan konseling di sekolah SMP pada umumnya adalah meliputi, yaitu yang pertama ada
pengembangan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, menerapkan keadaan diri dan menerapkannya secara efektif, yaitu menerima keadaan fisik, bakat, memelihara fisik, mengembangkan bakat, serta menghargai keadaan dirinya. Lalu yang ketiga, memiliki sikap dan perilaku emosional yang mantap, yaitu tidak cepat putus asa, tidak manja, berani mengambil resiko, menyayangi orang tua setulus hati, dan menghormati guru secara ikhlas. Yang keempat, ada memahami, menerima, mengarahkan, dan mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan siswa seoptimal mungkin. Yang kelima, ada menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, ada mengembangkan hubungan sosial yang mantap dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita, menerima teman dengan lawan jenis yang berbeda. Yang ketujuh, ada meningkatkan kemampuan dalam bekerja sama dalam kelompok dan tidak memaksakan kehendak pada kelompoknya. Yang kedelapan, ada menjalankan dan mengembangkan peran sebagai pria atau wanita sesuai dengan masyarakat. Lalu yang kesembilan, ada memiliki sikap positif dan memahami hak dan kewajiban bagi anggota keluarga dan masyarakat. Yang kesepuluh, ada mampu membuat pilihan secara sehat, membuat keputusan secara efektif. Yang ke-11, ada menyelesaikan konflik dan masalah secara mandiri. Yang terakhir, yaitu memahami nilai-nilai dan etika hidup bermasyarakat, yaitu sopan santun dan bergaul, jujur dalam bertindak, dan menghargai perasaan orang lain. Saya Dinda Hidayat 2018 0150098 akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan guru BK SMP di sekolah. Upaya yang memungkinkan dapat dilakukan oleh guru BK di SMP dalam membantu mahasiswa transisi di perkembangan sosial peserta didik, yaitu A. Guru BK bekerjasama dengan guru bidang studi agar membantu siswa dalam penyesuaian di sekolah. Yang B. Guru BK bekerjasama dengan guru bidang studi dan mendorong siswa kepada guru bidang studi tentang setiap tujuan pembelajaran agar siswa dapat mempelajari pelajaran tersebut di rumah. Yang C. Membagikan minat belajar dan mendorong siswa agar berkeinginan untuk sukses. Kemudian mengadakan penilaian terhadap hasil belajar siswa oleh guru mata pelajaran. Yang D. Guru BK bekerjasama dengan guru bimbingan studi dan kesiswaan untuk mengadakan lomba-lomba seperti cepat tepat, baca puisi, pidato bahasa Inggris, terutama pada kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada E. Untuk melaksanakan ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh guru BK sendiri. Maka dari itu, guru BK menjalin kerjasama baik dengan guru-guru bidang studi lainnya. Yang F. Sesuai dengan fungsi BK di sekolah, upaya pencegahan, preventif, dan pengembangan upaya perbaikan kualitatif. Maka layanan yang penting dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa dapat berasal dari dalam diri siswa dan dari luar siswa. Yang G. Merupakan faktor eksternal yang dapat berpengaruh belajarnya. Yang H. Siswa dihadapkan pada pemecahan masalah yang menantang dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Yang I. Secara khusus, guru BK memberikan penjelasan tentang fungsi BK di sekolah. Yang J. Memberikan penjelasan tentang cara belajar yang baik. Yang K. Mendorong siswa untuk mengadakan penelitian sederhana seperti mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah, membaca buku di perpustakaan, dan belajar mencegah masalah sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Stephen, saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya, yaitu masih poin yang sama tentang upaya yang dapat dilakukan guru BK di sekolah menengah pertama. Jadi upaya yang dapat dilakukan adalah menjelaskan cara merencanakan waktu dan kegiatan untuk belajar. Lalu selanjutnya ada menjelaskan cara yang efisien dalam menggunakan buku-buku pelajaran. Lalu menganjurkan agar siswa dapat mempelajari pelajaran yang belum jelas. Lalu ada
mengajukan agar siswa selalu menyimak pelajaran yang disajikan oleh guru di depan kelas. Lalu ada memberikan bimbingan kepada siswa yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah, lalu menciptakan suasana agar keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah dapat memotivasi belajar siswa. Lalu ada menjelaskan cara belajar kepada siswa dan meningkatkan kemandirian siswa, lalu memberi masukan tentang pengalaman belajar yang baik kepada siswa, memberikan informasi tentang pendidikan dan jabatan, mengajukan kepada siswa untuk belajar secara kelompok untuk meningkatkan pergaulan sosial siswa, dan yang terakhir menjelaskan cara memahami kemampuan diri seperti minat, bakat, dan kemampuan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.